Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman mahasiswa semua yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu atau apapun. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi tentang akhlak terhadap diri sendiri atau akhlak secara pribadi, individual sebagai manusia. Nah, oleh karena itu penting materi ini bagi kita semua karena berkaitan dengan bagaimana seorang terhadap dirinya, sikap atau akhlak seorang terhadap dirinya. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik-baik, jangan sampai ada sesuatu yang terlewatkan. Akhlak terhadap diri sendiri. Kita awali dengan pengertian terlebih dahulu. Akhlak seorang muslim terhadap dirinya sendiri adalah sikap terhadap diri sendiri sebagaimana dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, demikianlah pengertian akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, akhlak terhadap fisik berupa pembinaan jasmani. Yang kedua adalah akhlak terhadap non-fisik berupa pembinaan rohani dan akal. Akhlak terhadap fisik bisa berupa makan dan minum dengan barang yang halal dan baik, serta seimbang, tidak merusak diri sendiri, membersihkan dan merawat fisik atau organ-organ tubuh, memakai pakaian yang bagus dan menutup aurat, memakai wangi-wangian. Kemudian etika Islam dalam makan. Jadi Islam itu mengatur ya, salah satunya yang tidak terlepas dari pandangan Islam adalah etika Islam dalam hal makan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini jelas sekali. Kemudian tidak mempertanyakan asal makanan, karena ini dapat mengganggu pikiran orang yang menyediakan. Tidak mencela makanan, ini juga larangan dari Nabi. Ya. Kemudian mengawali makan dengan basmalah, makan dan minum dengan tangan kanan, memakan makanan yang terdekat, memakan dari yang pinggir, memungut makanan yang terjatuh. Ya, tentunya ini yang bersih. Kemudian menjitai jari setelah makan kalau kita makan yang pakai tangan secara langsung. Membaca doa setelah makan. Tentunya kita semua udah tahu doa setelah makan, ya. Alhamdulillahi at'amana subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh perbuatan yang tidak merusak diri sendiri. Merokok, mentato, minum khamar dan lain sebagainya. Jadi apapun ya psikotropika, yaitu sabu, narkotika ya. Termasuk juga di dalamnya itu lime ibon. Nah, ini teman-teman. Pokoknya apapun perbuatan yang dapat merusak diri sendiri itu harus dihindari. Kemudian bentuk merawat dan membersihkan jasmani, ya, membersihkan gigi, merapikan rambut, rawat jenggot, khitan. Nah, ini khitan merupakan fitrah juga dari Islam ya. Dan memang kita itu melahirkan kesehatan. Kemudian mandi, istirahat yang cukup. Ini mahasiswa harus hati-hati, jangan sampai istirahatnya kurang ya, sehingga akan berakibat kepada perkuliahan dan kesehatan tentunya. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah adab berpakaian. Bagaimana adab berpakaian? Kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Nah, maka ini teman-teman sekalian ya perlu diperhatikan. Jadi Islam itu bukan berarti agama yang menyeru penganutnya berpakaian asal-asalan, tidak ya. Jadi kita sebenarnya dibiasakan untuk rapi, bersih, enak dipandang. Kan teman-teman dimanapun berada harus memperhatikan itu. Apalagi kalau kuliah offline maupun online,
Ini harus diperhatikan, jangan sampai kita tampak oleh orang itu tidak sesuai dengan etika dan estetika, ya. Apalagi offline kalau ke kampus itu diperhatikan betul. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa pakaian itu jangan dilihat seorang dari pakaiannya. Emang satu sisi betul, tapi satu sisi lain juga tidak bisa diterima. Kalau teman-teman ke kampus selaku mahasiswa tapi pakaiannya asal-asalan, ya kalau saya bilang ya kayak kumuh, ya itu janganlah seperti itu. Jadi tunjukkanlah bahwa kita ini mahasiswa. Terkadang saya selalu menegur, jangan sampai mahasiswa itu pakaiannya kalau rapi dan cleaning service di kampus. Mereka pakaiannya rapi, berseragam, bahkan pakai sepatu, kaos kaki, rambutnya rapi. Masa mahasiswa kalah dengan mereka? Nah, itu sering saya sedih dengan hal yang seperti itu. Nah, kemudian benarkah dengan pakaian Islami menghambat aktivitas dan karir? Ini sering sekali terjadi di kalangan umat Islam. Khawatir mereka pakai pakaian Islami di dunia kerja tidak bisa, ya. Nah, kemudian benarkah dengan pakaian Islami menghilangkan popularitas? Ini juga terjadi. Khawatir nanti pamornya hilang. Nah, untuk saat ini tentunya teman-teman banyak melihat ya polisi perempuan, tentara perempuan ya itu sudah menggunakan hijab ya atlet renang, selancar dan lain sebagainya. Jadi sudah bukan suatu hal yang parno yang mungkin rancu ya ketika ada wanita menutup aurat di sebagai berbagai lini kehidupan itu bukan suatu yang baru dan sekarang sudah terbiasa ya. Nah, ini ada atlet ya banyak menggunakan pakaian hijab. Ini ada artis-artis sekarang sudah banyak yang hijrah. Masa kita yang bukan artis nggak mampu hijrah? Nah, ini guyonan saya ya pada teman-teman. Nah, coba kita perhatikan ya. Ada artis ini ya, ini Kiki Fatmala ya dan lain sebagainya. Sekarang sudah berhijab semua ya. Coba ini, mereka cantik dan tampan ya. Itu berhijab, artis-artis sudah banyak sekali ya yang menggunakan pakaian yang layak menurut secara Islam. Nah, tahukah kita jika menutup aurat itu butuh perjuangan, ya? Di negara-negara Eropa Barat itu orang berhijab itu agak sulit, ya. Di Prancis, Belanda, Cina dan berbagai negara sekuler, para wanita muslim dilarang menggunakan hijab. Nah, tapi kalau kita di Indonesia tentunya tidak ya, maka kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia hijab itu tidak dilarang meskipun sering terjadi kasus-kasus di mana orang-orang berhijab seolah-olah ya tidak diberi kebebasan ya namun pada secara umum dilindungi secara undang-undang di Indonesia ini ya. Nah, prinsip berpakaian itu yang pertama melihat tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang namanya menutup aurat, laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan semuanya ditutup kecuali muka dan tangan. Nah, itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perhatikan estetika ya. Estetika maksudnya dan etika. Estetika itu kepantasan ya. Kita berada di kampus, seharusnya pakaian seperti apa. Kita ada pertemuan jamuan makan, harusnya seperti apa. Nah, itu sholat seperti apa, itu namanya estetika. Nah, etika berpakaian itu menyesuaikan kita ini muslim dan kita berada di daerah timur seperti apa. Nah, itu maksudnya ya. Jangan semau gue. Jadi Islam itu bukan agama kaleng-kaleng, bukan agama sembarangan yang nggak punya aturan. Maka bisa dilihat di negara-negara luar sana Islam itu sangat diperhatikan ya dalam berpakaian. Ya tentunya bukan berarti kita harus berjubah terus, tidak ya. Khususnya laki-laki enggak. Gitu. Oke, baik. Nah, dalam surah Al-A'raf ini juga ada. Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap kali masuk ke masjid. Makan dan minum dengan dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Di sini diingatkan kita, ya. Makan dan minum jangan berlebihan. Kemudian kalau masuk masjid pakaian yang indah. Indah itu yang masih bersih, enak dipandang. Yang terbalik kalau ke masjid umat Islam ini terbalik. Banyak sandal aja kadang bolong-bolong nggak jelas karena takut hilang. Ya baju seadanya padahal dia ada baju yang bagus-bagus. Ini salah. Kadang kita malu dengan umat yang lain ya yang menjaga itu. Oke. Fungsi pakaian itu apa? Ya. Nah, ini surah An-Nahl 81. Dan jadikan bagi kalian pakaian yang melihara kalian dari panas dan pakaian baju besi membela kalian dalam perperangan. Artinya pakaian itu fungsinya untuk memelihara kita ya dari kebersihan secara umum ya, menutupi aurat kita, melindungi kulit kita. Nah, itu seperti itu. Nah, prinsip berpakaian Islami.
Yang pertama, disunahkan memakai pakaian baru, bagus dan bersih. Artinya tidak harus mahal, ya. Kemudian ini hadis Nabi, ya, apabila Allah mengeri kamu harta, maka tampakkan bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya kalau kita memang punya uang, belilah pakaian. Contohnya saya sering sampaikan pada mahasiswa. Coba kamu beli pakaian itu 3 setel, pakaian atas dan bawah. Kalau perempuan komplit lah, jilbab dan pakaian jubahnya. Beli yang terbaik dengan rezeki yang kamu miliki. Beli yang mungkin harganya bagus dan modelnya juga bagus. Ya tentunya kualitas mempengaruhi harga. Beli aja 3 setel itu. Khusus untuk kuliah, jangan dipakai untuk main, untuk tidur dan lain sebagainya. Secara otomatis itu akan sering etika kamu sebagai seorang mahasiswa. Nah ini sangat penting sekali. Jangan itu baju tidur, itu baju main, itu baju futsal dan sebagainya. Jangan. Ya, tidak perlu banyak. Ya yang penting bagus dan berkualitas dan bisa kita gunakan tempat yang tepat gitu. Pakaian itu harus menutup aurat. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ya, ini bisa dilihat. Nah, ini terkait dengan aurat perempuan. Tadi sudah saya sampaikan, telapak tangan dan wajah yang boleh hanya terlihat. Kemudian laki-laki dari pusar sampai kaki ini harus ditutup, ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, selanjutnya, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Ini hadis Rasulullah di mana dalam riwayat Bukhari dikatakan Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Nah, kemudian ini kita lihat yang seperti ini ya, itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, laki-laki tidak boleh memakai emas dan kain sutra kecuali dalam keadaan terpaksa sebagaimana dalam riwayat hadis Abu Daud ya. Sesungguhnya 2 jenis benda ini haram bagi kaum laki-laki, yaitu emas dan sutra. Kemudian yang kelima, dalam berpakaian itu tidak boleh membentuk lekuk tubuh dan transparan. Nah, ini khususnya perempuan ya. Jangan sampai seperti di gambar ini tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini ada hadis Nabi, 2 golongan umat manusia yang termasuk ahli neraka dan aku belum pernah melihat sebelumnya, yaitu kaum yang bawa cemeti seperti ekor sapi yang mereka pukulkan kepada orang-orang dan wanita yang memakai pakaian tapi bertelanjang, yang berlenggak-lenggok serta bergoyang-goyang kepalanya seperti kepala unta yang besar. Mereka ini tidak akan masuk surga serta tidak akan mencium bau harumnya surga ya. Sesungguhnya bau harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan yang jauh. Nah, itu hadis tadi. Kemudian yang keenam, disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Bahkan dari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, beliau suka mulai dengan tangan kanan dalam segala hal dan mengenakan kedua sandalnya dan bersisir dan dalam bersuci. Nah, yang ketujuh, disunahkan kita untuk menggunakan parfum bagi laki-laki dan perempuan, kecuali bila keduanya dalam keadaan berihram untuk haji atau umroh, atau jika perempuan sedang berihdad berkabung atas kematian suaminya, atau jika ia berada di suatu tempat yang ada laki-laki asing yang bukan mahramnya, karena larangan yang sahih. Jadi perempuan kalau bergabung dengan laki-laki itu tidak boleh menggunakan parfum yang terlalu menyengat, ya. Kemudian tidak memanjangkan atau mengurangi karena sombong. Jadi ketika kita berpakaian itu ya tidak boleh di bawah mata kaki karena sombong. Jadi hadis ini memanjangkan hingga di bawah kedua tumit pada kain, gamis dan sorban. Barang saya menyeret salah satu daripadanya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Riwayat An-Nasai. Jadi kita nggak boleh memanjangkan kain kita karena sombong. Nah, untuk akhlak terhadap non-fisik, ya. Nah, terhadap akal, seperti apa? Nah, kita sebagai seorang muslim harus tahu yang ini. Penting sekali. Seorang muslim itu yang pertama diwajibkan menuntut ilmu. Kita sudah banyak tahu, ya. Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim wa muslimatin. Dalam hadis wajib menuntut ilmu. Di dalam ayat yang lain dikatakan, yarfa'illahu ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu berapa derajat. Surat Mujadalah ayat 11. Kemudian apa? Berpikir positif.
seorang muslim harus selalu positive thinking. Karena dikatakan inna ba'dozon ismun. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka jangan sering sekali kita melakukan negative thinking. Tapi harus berpositive thinking. Tidak suka menghayal. Ya, bermimpi boleh, bercita-cita boleh, tapi menghayal itu nggak boleh. Kenapa? Karena menghayal itu dia hanya yang menghayal tidak ada tindakan sama sekali. Beda di bercita-cita merupakan target. Ya, bermimpi punya keinginan, tapi kalau berhayal itu dia seolah masuk ke dunia yang tidak nyata dan tidak ada tindakan sama sekali. Nah, selanjutnya terhadap rohani kita secara pribadi. Bagaimana akhlaknya? Beribadah, membaca Quran, berzikir, mendatangi majelis ilmu, mentadaburi alam yang diciptakan oleh Allah, muhasabah. Ini terhadap rohani kita. Umat Islam wajib sholat, ya, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, berzikir untuk mengingat Allah, beristighfar, mohon ampunan, belajar, menuntut ilmu dalam majelis ilmu, tadabbur alam, dan tidak kalah pentingnya adalah muhasabah, merenung apa yang sudah dilakukan, mungkin ada kesalahan atau dosa yang dilakukan sehingga bisa introspeksi diri, itulah muhasabah. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia, maka penting bagi kita semua untuk memahami bahwa kita selaku seorang muslim punya yang namanya akhlak terhadap diri sendiri, baik yang fisik maupun non fisik. Fisik identik dengan jasmani kita, yaitu kebersihan, tata cara berpakaian, ya, itu secara fisik. Nah, jangan sampai hal yang berkaitan dengan fisik ini ya jauh dari tuntunan. Ya, seperti bagaimana cara kita berpakaian dengan baik, menjaga kebersihan diri, ya, sangat penting. Umat Islam itu bukan umat yang kumuh, bukan. Umat Islam bukan kumuh, kotor, tidak seperti itu. Tapi bersih, indah sekali. Sehingga kita mendengar anadzobatu minal iman. Ya, kebersihan itu bagian daripada iman, ya. Itu. Jadi ini harus dipahami, ya. Ketika ke masjid seperti apa, ketika kita kuliah seperti apa, kita bekerja seperti apa, ketemu teman seperti apa, harus diperhatikan. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menutup auratnya. Kalau perempuan hanya terlihat muka dan telapak tangan, kalau laki-laki harus menutup pusat sampai bawah. Ya, kemudian etika dan estetika harus diperhatikan. Pantas nggak nih aku berpakaian seperti ini? Kalau di masjid, masa ya pakai celana robek-robek, celana jeans, potong, ya nggak mungkin. Kalau ke kantor, kalau kuliah ke kampus, masa nggak beda dengan gembel di pasar? Harus diperhatikan semua. Kemudian yang non fisik, ya jangan lupa kita akhlak terhadap diri kita mulai dari rohanianya, ibadahnya, zikirnya, baca Qur'annya, muhasabahnya, ya. Kemudian kita juga harus menuntut ilmu, berpositive thinking, ya. Ini sangat penting. Nah, kalau itu dilakukan oleh setiap pribadi-pribadi umat Islam, maka Islam itu akan tampak indah tanpa harus dipaksa. Ya, orang akan memperhatikan Islam itu yang bisa jadi panutan, bukan karena kekerasannya. Karena Islam itu masuk bukan dengan paksaan, tapi contoh. Ya, bagaimana umat Islam itu berada di tengah-tengah lingkungan yang ramai, yang itu mungkin masih minoritas. Sehingga umat Islam menjadi mayoritas, itu bukan dengan kekerasan, tapi dimulai dari akhlak pribadi. Oh, umat Islam itu bersih-bersih. Oh, umat Islam itu rajin beribadah. Oh, umat Islam itu berpakaiannya rapi dan indah, enak dipandang. Nah, ini penting bagi kita semua. Maka mari teman-teman mahasiswa, telah mendapatkan materi kuliah akhlak ini, kita harus berubah. Berikan proklamasi diri kita, saksikan bahwa diri saya ini muslim. Dan muslim itu harus enak dipandang, enak berdekatan dengannya, berilmu, dan rajin beribadah. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, kalau kita mampu melakukan itu. Ya, saya yakin teman-teman akan mampu. Baik, itu saja materi kita pada tema kali ini, akhlak pribadi atau akhlak terhadap diri seseorang. Ya, semoga kita bisa menjalankannya. Dan seperti biasa, silakan tugasnya membuat resume dan dikumpulkan
ya pada waktu yang ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.